podcast Suara UKM. Apa kabar nih teman-teman? Nah, semoga kabar teman-teman selalu baik dan bahagia di sana. BTW, selamat datang di episode berapa nih ya? Ke-9. Wah, nggak nyangka ya udah ke-9 aja. Padahal kayaknya baru kemarin kita ketiga ya. Kembali lagi bersama saya, teman sudah sama Kinmi sama Verly hari ini bersama saya, Fati. Yang paling keren ya tentunya. Gimana kabar UTS teman-teman? Lancar kah? Semoga hasilnya sesuai dengan yang teman-teman harapin ya. Oh iya. Nah, ini nanti aku mau ingetin Kak ini nanti di disebarnya di minggu depan, jadinya sudahnya UTS kayak gitu. Aku lanjut lagi. Oke. Gimana kabar UTS nih teman-teman? Lancar kah? Semoga apa yang diharapin ya nilainya bagus-bagus, amin. Tapi dia lagi mikirin apa nih sekarang setelah UTS? Mau ngambil kuliah lagi? Kalau aku lagi mikirin gimana ya cara memanfaatkan bonus demografi Indonesia tahun 2045 ketika Indonesia lagi berusia 100 tahun nanti. Aduh, berat banget gak sih? Aku tahu harus tanya ke siapa ya? Oh, aku punya teman dari kependudukan dan kebetulan banget ini hari ini kita lagi ditemani oleh teman kita dari UKM Kependudukan. Selamat datang Kak Atira. Halo semuanya, terima kasih Kak Fati. Mungkin perkenalan diri dulu ya Kak ini. Apa? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Atira, perwakilan dari UKM Kependudukan. Aku pribadi dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Atira. BTW Kak Atira ini dari mana? Mungkin teman-teman ada yang satu daerah gitu kan? Oke, aku asal Surabaya. Oh, asal Surabaya. Bagi teman-teman yang di Surabaya dari FISIP ya Kak ya? Iya, betul dari FISIP. Oh, dari FISIP. Bisa kenalan sama Kak Atira, mungkin cuttingnya ya? Atau adik kelasnya, halo Kak, kakak tingkat. Ya, Kak Atira apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Setelah UTS, yang UTS sekarang sudah bisa rada. Oh ya, alhamdulillah. Gimana puasa? Lancar? Bolong-bolong nggak? Alhamdulillah lancar, sejauh ini masih aman. Aman. Ya, semoga kita semua lancar ya sampai akhir teman-teman. Amin. Oke, nih Kak, aku pengen tanya-tanya tentang demografi nih Kak. Kependudukan itu apa sih? Tapi sebelumnya aku kepo nih Kak tentang UKM Kependudukan. Boleh nggak sih Kak tanya-tanya? Boleh banget dong. Ya, terima kasih. Oke. Aku kepo nih Kak tentang UKM Kependudukan. UKM Kependudukan itu apa sih Kak? Maksudnya kegiatannya itu ngapain sih? Apakah mereka hanya mempelajari tentang penduduk aja, dan apanya sih Kak yang dipelajari? Oke, baik. Sebenarnya aku ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman Forkom karena sudah memfasilitasi kami UKM untuk menjelaskan terkait UKM kita gitu ya. Karena sejauh ini UKM Pendidikan itu masih menemui pertanyaan-pertanyaan publik terkait apa sih UKM Pendidikan gitu. Jadi menurut aku dengan adanya acara podcast kali ini itu sangat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Nah, untuk UKM Pendidikan sendiri itu singkatan resmi dari kami yaitu UKM KP. Dan orientasinya kita atau tujuannya kita itu memang seputar kependidikan gitu. Baik itu terkait isu-isu kependidikan, terus juga ada pengabdian masyarakat. Tetapi untuk pengabdian masyarakat ini kita berbeda. Ada ciri khas tersendiri antara UKM Pendidikan dengan mungkin ormawa lainnya ya. Kalau pengabdian masyarakatnya UKM Pendidikan itu tetap menyalurkan nilai-nilai atau value tentang kependidikan gitu. Mungkin nanti bakal bahasnya dilanjut ya. Terus juga kita itu dari tahun 2013 sudah sekitar 8 tahun dan
UKMKP merupakan mitra dari BKKBN Jawa Timur. Karena memang yang melahirkan UKMKP yaitu BKKBN Jawa Timur. Jadi banyak sekali UKM pendidikan yang ada di Jawa Timur ini. Dan juga ada beberapa di luar Jawa Timur karena memang melihat bahwa dengan adanya UKM pendidikan itu sangat penting, sangat krusial bahwa masyarakat itu harus mengetahui terkait ilmu kependidikan gitu. Melalui mahasiswa ya, mahasiswa di sini. Begitu Kak Fatih. Oh iya, menarik Kak. Jadi kalau kegiatannya apa saja nih Kak? Sepanjang tahunnya mungkin, proker, agenda? Oke, baik. Jadi terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh UKMKP, itu kita pertama tentunya pengembangan skill, ini dikoordinasi dan diinisiasi oleh teman-teman PSDM, tentunya seperti personal branding, lalu juga public speaking, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada pemahaman terkait kependidikan. Jadi, anggota UKM pendidikan dituntut untuk dapat memahami apa sih kependidikan itu melalui mungkin pemaparan materi dari BKKBN maupun dari Bapak Pembina kami, Kak Lutfi, gitu. Terus yang ketiga, tentunya kita melakukan sosialisasi atau pembelajaran terkait kependidikan melalui sosial media yang diinisiasi oleh teman-teman Kominfo. Lalu yang keempat, itu ada pengabdian masyarakat yang dikoordinasi oleh teman-teman Ekoma. Nah, kita baru aja nih selesai yang namanya Bina Komunitas. Jadi Bina Komunitas ini merupakan pemberdayaan kepada anak-anak gitu. Kebetulan lokasi kita ada di Krian, Sidoarjo. Baru saja minggu kemarin itu kita ada penutupan gitu. Jadi memang untuk pengabdian masyarakatnya kita tidak hanya sekadar melakukan pengajaran atau membantu menyelesaikan tugas sekolah. Tidak dari situ, kita harus ada outputnya yang tersendiri gitu. Misalnya latar belakang atau mengapa kita melakukan pemberdayaan kepada anak-anak ini, karena kita memahami bahwa anak merupakan investasi sosial demi terwujudnya pembangunan keberlanjutan yang maksimal gitu. Oleh karena itu kita menyasar kepada anak-anak, kita berupaya untuk kegiatan positif, memberikan motivasi, terus juga melihat realitas sosial seperti apa kegiatan anak sehari-hari selama pembelajaran daring ini. Kurang lebih seperti itu, Kak Fatih. Menarik sekali ya. Jadi pengen ikut deh, Suar. Itu banyak anak-anaknya waktu itu, Kak? Untuk anak-anaknya sendiri itu banyak sekitar 15-30 orang, dan itu kita nggak sekali datang saja, kayak 4 kali dalam 1 bulan gitu. Kita juga masih ada beberapa program kerja lainnya sih Kak. Misalnya ada desa binaan di Bulak Cumpat seperti itu. Jadi cukup banyak titik-titik yang kita sasar seperti itu. Wah, sebulan 4 kali Kak? Iya, sebulan 4 kali. Waduh, pasti asik banget nih kesibukannya dengan kependudukan yang main sama anak-anak. Betul. BTW aku pernah dengar nih tentang proker UKM kependudukan yang namanya apa itu ya? Airlangga Demographic Festival gitu, itu apa sih Kak? Nah, kalau Airlangga Demographic Festival itu merupakan acara tahunan dari kita gitu. Jadi untuk 1 tahun terakhir ini memang namanya menjadi ATFES atau Airlangga Demographic Festival. Tapi sebelumnya itu bernama Gebiar Kependudukan Airlangga. Di situ kita melakukan rangkaian acara dari perlombaan, terus juga seminar, terus juga ada mungkin pasar murah, terus juga bakso seperti itu. Jadi suatu rangkaian acara terkait pendidikan yang segmentasinya itu beragam. Mungkin kalau perlombaan kita segmentasi pasarnya itu teman-teman SMA, teman-teman kuliah gitu ya. Kalau seminar itu bisa dari kader-kader posyandu, terus juga PLKB seperti itu Kak. Terus kalau untuk baksos maupun kegiatan yang berbau festival gitu, itu sasarannya adalah masyarakat luas seperti itu. Pasar murah Kak. Oh, jadi bikin dateng deh. Gimana tuh Kak pasar murah? Tahun ini online offline sih Kak? Untuk tahun ini kita belum bisa menentukan karena masih belum tahu ya ke depannya ini seperti apa. Jadi tapi kita sudah menyiapkan terkait
offline seperti apa, terus juga online seperti apa. Yang pastinya kemasannya pasti lebih baik, lebih bagus, dan lebih relevan sama kondisi saat itu, gitu Kak. Aduh, ngomongin pasar murah inget pasar malam. Hampir sama nggak sih kayak 11-12 sama pasar malam? Oh, kayaknya beda sih Kak. Kalau pasar murah itu kita menjualkan sembako murah maupun hal yang bisa ya dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Wah, banyak pengabdiannya ya UKM kependudukan Kak. Kalau dari teman-temannya Kak, UKM kependudukan itu banyak nggak Kak anggotanya kayak seuner gitu? Jadi Kakak bisa ketemu banyak orang baru di UKM. Asik nggak Kak? Betul banget. Jadi kita hal yang sangat menarik itu ketika bergabung di kependudukan sendiri kan studinya cukup luas, definisi dan pengertiannya juga cukup luas. Tetapi karena ini merupakan UKM dan terdiri dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Airlangga, kita bisa melihat dari perspektif masing-masing keilmuan. Sehingga di situ kita bisa diskusi jauh lebih menarik dari perspektif teman-teman fisik seperti apa, teman-teman kesma seperti apa, teman-teman kedokteran seperti apa, gitu. Mungkin juga teman-teman sains data juga seperti apa. Jadi semakin kompleks gitu Kak. Wah, iya menarik Kak, menarik banget. Jadi pengen ikut deh UKM kependudukan tahun ini. Oke, Kak, pengalaman apa sih yang paling teringat, yang nggak terlupakan nih? Mungkin Kakak saat magang, atau saat menjalankan kepanitiaan, atau saat diklat mungkin? Ada Kak yang teringat selalu? Oke, mungkin terkait pengalaman ini juga dirasakan oleh teman-teman kependudukan yang lainnya, yaitu ketika kita sudah melakukan mungkin penyaluran bantuan sosial, sosialisasi maupun pengabdian masyarakat itu, halo ya? Pasti seru Kak. Oke. Ini bisa di-cut nggak? Bisa diapain Kak? Bisa di-cut nggak? Oh iya bisa. Jangan, aku perlu saya. Aku jawab ya. Halo, sorry, putus-putus Pak. Oh iya, gimana kalau sekarang? Masih putus-putus kan? Sudah. Oke, gimana nih Kak Tira tentang pengalaman yang paling teringat saat ada di UKM? Mungkin saat magang, atau saat telat, diklat seru nih kayaknya, atau saat menjalankan kepanitiaan Kak? Ada yang teringat terus nggak Kak? Kenapa Kak? Tentunya ada dong. Oh, sorry. Nah, mungkin pengalaman ini juga dirasakan sama teman-teman UKM pendidikan yang lain Kak Fatih. Jadi, mungkin setiap kita melaksanakan penyaluran bantuan sosial, setelah melakukan pengabdian masyarakat, setelah melakukan sosialisasi, kita tuh melihat masyarakat yang kita berdayakan itu tersenyum, anak-anak yang kita berdayakan itu happy. Itu bukan rasa kebahagiaan sendiri gitu loh, bahwa kita akhirnya mampu menyalurkan ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan gitu. Terus selain itu juga teman-teman ini juga selain mendapatkan pengalaman yang istilahnya itu kebahagiaan tersendiri gitu ya Kak. Selain itu juga ada pengalaman yang terkait karir di beberapa tahun ke depan, mungkin persiapan karir di beberapa tahun ke depan. Misalnya teman-teman dari matematika, teman-teman dari statistik, teman-teman dari sains data itu bisa belajar banyak ketika kita berkolaborasi dengan Dispenduk Capil atau Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Terus kalau dari aku pribadi, mungkin aku dari background sosiologi juga belajar banyak ketika terjun masyarakat itu lebih peka terhadap realitas sosial yang ada. Sehingga kalau misalnya ada terkait isai maupun juga kajian-kajian, aku bisa meriletkan antara background studi aku dengan realitas yang aku temui saat pengabdian masyarakat di UKM pendidikan gitu. Jadi banyak banget pengalaman luar biasa yang kita temukan di UKM pendidikan. Wah, ternyata konteksnya nggak cuma kepanitiaan dan organisasi aja ya Kak, ternyata sampai karir. Mantep nih kalau karir. Bisa wisuda langsung dapat kerja nggak? Amin ya.
BTW Kak, jangankan kakak, aku aja bayanginnya saat bantuan sosial inget-inget senyum-senyum dari adik-adik mungkin ya, dari bapak-bapak ibu-ibu yang lagi butuh itu, wah bahagia banget pastinya. Apalagi teman-teman UKM kependudukan yang langsung terjun ya, pengalaman yang nggak terlupakan sih pastinya. Keren. Betul sekali. Kak Atira, kenapa teman-teman pendengar, khususnya ini mungkin ada adik-adik SMA yang lagi dengerin, kenapa sih harus join UKM kependudukan? Tadi kan mungkin sudah komprehensif, sekarang singkat aja deh Kak, kenapa adik-adik harus join UKM kependudukan? Oke, siap. Jadi kenapa sih teman-teman harus join di UKM pendidikan? Karena kita menyebutnya itu paket komplit. Pertama, dapat soft skill tentunya ya. Kedua, dapat relasi. Terus juga menambah pengetahuan terkait background keilmuan masing-masing. Ketiga, kita dapat referensi karir yang luar biasa. Dan terakhir tentunya dapat pahala yang berlimpah. Gitu, Kak. Mantep, paket komplit ya teman-teman. Lebih komplit dari mie goreng. Terima kasih Kak. Ini yang terakhir Kak, untuk teman-teman yang ingin ngepoin tentang UKM kependudukan, harus mana ya Kak? Bisa banget mampir ke IG kita UKM Pendidikan Uner. Di situ bakal ada video, ada Spotify-nya kita, terus juga ada TikTok-nya kita, ada Twitter-nya kita, ada Facebook-nya kita. Jadi teman-teman yang mau kepoin langsung aja mampir ke Instagram UKM Pendidikan Uner. Banyak info menarik dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Ada Spotify juga? Ya. Waduh, saingannya podcast Suara UKM nih. Ternyata dari UKM kependudukan. Oke. Bisa nih nanti hostnya UKM kependudukan sharing-sharing lah sama saya, Kak. Oke, tadi ya dicek di Instagramnya UKM kependudukan ya, Kak? Ya. Ya, langsung aja DM di sana ya teman-teman, buat tanya-tanya seputar UKM kependudukan. BTW kalau IG-nya Kak Atira nih apa? Oh iya, aku. Gak apa-apa deh Kak. Jadi kan kalau IG-nya UKM Pendidikan Uner ya. Oke, siap. Kalau aku Salsabila Atira. Oke, jangan lupa ya di follow UKM Uner. Betul ini teman-teman. Ya, aku lupa ngasih promosi. Aku lupa ngasih tahu teman-teman jadi Kak Atira ini wakil ketua di UKM kependudukan kepengurusan ini ya kan, betul ya Kak? Betul. Jadi teman-teman bisa tuh ngepoin yang mungkin nanti pengen jadi duta-duta kependudukan atau memang pengen jadi ketua UKM kependudukan, langsung ya tanya aja ke Kak Atiranya. Oke, tidak terasa nih udah komplit pengetahuan yang disampaikan oleh Kak Atira. Terima kasih ya Kak Atira sudah berkenan join, sudah berkenan hadir jadi tamu pada episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Atira. Terima kasih juga teman-teman pendengar dan teman-teman Forkom yang sudah memfasilitasi UKM pendidikan untuk sharing sedikit terkait pengetahuan tentang UKM pendidikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Baik sekian teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir podcast Suara UKM episode ke-9 ini. Jangan lupa untuk selalu menantikan episode selanjutnya teman-teman. Sekian dari kami, dari aku khususnya UKM Uner, semangat jadi juara. Terima kasih teman-teman, selamat menjalani hari kalian. Dadah.